Buru banget. Ganggu aja sih. Lu buru banget kebelet. Kebelet mau nonton ceramah. Iya, ceramah sama siapa? Siapa ceramah? Ustadz Suki An-Kufuri. Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam Puasa beneran. saudara-saudaraku yang bakal dapat rahmat ampunan Amin. dan pembebasan dari api neraka. Suaranya lembut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya paling minder memang kalau sama komedian, karena komedian ini di samping udah punya tiket dari pintu menggembirakan orang, idkhalus surur ala qalbi muslim, juga makin kemari makin taat. Posisi saya nih udah diserang terus yang Bang Bobi. Anda lihat kemarin aja kenapa dia yang diundang gitu. Dan dulu pernah waktu saya juga bukber, waktu itu sama komedian, hari pertama aja tadarusnya udah juz 11 ya kan. Saya bilang Masya Allah udah juz 11. Iya bosannya nyambung sama bulan yang lalu. Ya berarti bulan 10 sehari main 1 juz sudah, alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan pengantar, karena acara intinya adalah buka puasa tadi, Gus Mehmet sama Ustadz Ginanjar udah membuka tadi dengan al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Ya, walaupun riwayat ini diperbincangkan, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an, kemudian wassomu fi syahri Ramadan, ini diperselisihkan untuk sebagai sebuah dalil, tapi kalau kita lihat maknanya semua makna sahih ya. Dan kalau kita lihat talil Quran, memang Quran sama puasa dua-duanya datang sebagai syafaat pada hari kiamat. Ngomong nanti, ya Allah ya, saya memberi syafaat karena orang ini adalah membaca Quran. Begitu juga siang. Mut'imul ji'an, memberikan makan, ini juga ada dalam satu hadis yang disebut tadkhulu jannata bisalam, akan masuk surga. Salah satunya adalah it'amut ta'am. Ya, alhamdulillah kita hari ini ya, mudah-mudahan sebanyak anggota Paski yang puasa hari ini beliau dapat pahalanya. Amin. Ya, dan puasanya jangankan membina ya, anggota Paski aja ini kelihatan dari tingkatan puasanya udah bukan puasa awam lagi ya, bukan orang yang cuma semata-mata ladzatul hissi, tapi ini udah tingkatannya kepada ladzatul ibadah. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya hari ini mau nyampein ceramah yang ada hubungannya dengan hewan. Kalau ada malaikat, kalau malaikat udah jelas deh. Kalau malaikat udah jelas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah maksiat, menjalankan perintah Allah. Tapi kita gak aneh karena malaikat gak punya nafsu. Manusia dengan nafsu, alhamdulillah kita nahan sampai hari ini. Mungkin teman-teman pelawak, kalau Allah perintahkan puasa 1 tahun,
Insya Allah yang paling siap nih teman-teman komedian. Buset. Ya, apalagi yang siaran di TV 30 hari jadi setahun. Itu banyak kayak itu. Ya, dan ternyata malaikat juga seneng bangga sama manusia yang taat. Kalau tadi saya bilang yang tahlil Quran hadisnya bermasalah, tapi ada hadis riwayat Bukhari yang ternyata memang surga manggil-manggil. Man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli salat du'iya min babis salat. Ya, yang ahli siyam du'iya min babil rayyan, yang ahli jihad du'iya min babil jihad. Memang dipanggil. Yang ahli sedekah dipanggil pintu sedekah. Kemarin saya berkunjung ketemu sama satu orang bro, namanya Haji Injung, orang Cikarang, mau daftarin umroh karena beliau udah ngeberangkatin 800 orang umroh. Tadinya tukang ojek, ya ternyata setelah diteliti dia adalah ahli sedekah. Sampai berangkat haji 2010 bawa duit 3 juta, sisa 800.000 dibeliin sejadah Turki. Pas mau pulang tuh sejadah ada yang minta, dia bilang ini sebenarnya sayang, tapi karena memang dia suka memberi, akhirnya dikasih juga tuh orang Arab yang minta. Tapi kemudian orang Arab itu menurut ceritanya beliau habis dikasih sejadah Turki, dia ngasih satu kantong, begitu dibuka uang asing nilainya waktu itu 360 juta. Makanya saya udah ngancumin nanti bulan Syawal saya umroh, saya mau beli sejadah Turki. Tunggu orang Arab. Lu pokoknya ini, pokoknya kalau tuh saya beli sejadah Turki terus ada yang nuker saya dapat 360 juta, saya janji balik lagi ke sini. Ya, saya janji, saya apalin nih semua yang datang. Ya, saya ceritain gimana enaknya dapat duit 360 juta. Itu 2010. Kalau nggak salah tahun itu rial tuh masih 2000-an, sekarang udah 4.000 lebih. Berarti dikurs sama sekarang 700 juta. Dan tuh aja Jum cerita, dari duit itu saya bisnis, saya usaha, saya berangkatin orang umroh. Itu duit nggak habis-habis. Masya Allah. Saya bilang itu bukan manusia kayaknya ngasih gitu kan. Itu nggak habis-habis. Dan yang diberangkatin sama dia kadang-kadang lagi nyapu emprop gitu kan, ada orang mu'alaf udah dikasih sekolah gratis ya, jaminan masa depannya cakep ya kan. Beliau gitu tuh, ada marbot lagi nyapu, tahu-tahu dibisikin, mau umroh nggak Pak? Bukan cuma dia, sapunya pingsan. Ya jatuh. Ya sapunya jatuh. Balik pegang Pak Ustaz. Iya. Orang yang ngeletak sapunya nggak ngeletak. Jadi kalau hadis itu ada yang bincangkan, ya kekuatannya sebagai hujjah, tapi ada hadis-hadis yang menguatkan. Dan di dalam fiqhul hadis ini ternyata malaikat tuh istilahnya membanggakan kalau ada manusia yang taat. Sebab ya kalau malaikat mah kerjaannya la ya'sunallaha ma amarahum, gak pernah maksiat. Beda sama kita. Saya lagi umroh nih, baru putaran kelima, udah ada jamaah yang bilang, Ustaz, katanya di hotel itu ada bakso yang enak kan. Terus saya bilang, itu lagi toa, jangan mikirin makanan dulu. Ya, baru sana juga ada soto nanti. Ya kan akhirnya begitu dibisikin Ustaz ke bawah juga. Makanya mereka dulu minta, Rasul itu malaikat, mana bisa kita ikutin malaikat? Kita terawih diceritain 36 aja mundur. Gue mendingan beli nasi kebuli di depan deh daripada di sini 36. Tapi itu mungkin bukan paski sih, kalau paski mah jangankan 36 ya. 48 ya kan. Iya. Nah, jadi memang surga akan memanggil. Nah makanya kalau malaikat sampai salut gitu, ya pantas lah malaikat sujud menghormat sama yang namanya manusia. Ya, sampai pas sajadu, sampai sujud malaikat menghormat manusia. Ya, Masya Allah, duit-duit kita di rumah banyak makanan,
kita sampai sekarang nahan. Dan kalau kita sih enak Indonesia 13 jaman ya. Kalau Inggris kalau lagi musim tertentu, musim panas ya, musim dingin itu kan musim panas ya, pas musim panas itu 17 jam. 20, ada yang sampai 20 jam mereka semua tahan. Masya Allah ya, karena iman, dan mudah-mudahan ini yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Amin, amin, amin. Kemudian ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Ternyata di Quran banyak disebut binatang-binatang ya. Monyet disebut. Suka makan pisang ah. Suka makan pisang. Ayo baru. Tahu kan cara bukanya kan? Jadi monyet disebut al-qirodah bahasa Quran. Babi disebut wal fanazir dalam bentuk plural. Ada juga dalam bentuk singularnya. Ada dalam bentuk mufrad. Ya. Kemudian nama-nama surat ada. Ya, ada Al-An'am, ada An-Naml, ada An-Nahl, juga adalah merupakan binatang. Dan di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 179, kita manusia disuruh belajar. Jangan sampai seperti yang disebut ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang ternak, malah lebih jelek lagi dari binatang ternak. Ya, karena mereka adalah orang yang zalim. Ya, alhamdulillah kita menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Ya, dan keimanan ini insya Allah yang harganya sangat mahal. Ya, kalau hari ini kita berkumpul, ya kemarin kita ketemu, saya ketemu sama Pak Haji Indro, ya di salah satu premier ya. Beliau malah yang ngingetin, oh saya datang ke Paski ya, masya Allah, luar biasa. Ya, insya Allah ketemu lagi, kata masya Allah ketemu lagi, ya luar biasa. Ya, dan inilah mungkin kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin, amin. Ada beberapa binatang mungkin kalau yang kita tahu puasanya ulet, ya ulet, kemudian sampai jadi kupu-kupu setelah berpuasa dalam kepompong, kita semua tahu. Di sini ada ibu-ibu juga, ya, adik sehat ya, sama suaminya biasanya suka ikut Pak Idrus deh. Oh, lagi sibuk ya. Nah, ini kalau ada perempuan pakai bros kupu-kupu banyak saya lihat. Tapi kalau ada ibu-ibu pengajian, majelis taklim pakai bros ulet bulu, saya belum pernah lihat. Nggak ada. Tapi begitu dia puasa dalam kepompong, warnanya berubah, sifatnya berubah, cara makannya berubah. Yang tadinya ngerusak, coba aja ulet bulu lepas di pohonan, ya mungkin dalam beberapa waktu habis itu daun-daun. Tapi kalau udah jadi kupu-kupu, dia hinggap malah membantu penyerbukan. Jadi kalau dilihat ad-dirasa minal hayawan, kita belajar dari binatang, ya ulet yang tadinya rupanya jelek, begitu berpuasa setelah dia keluar menjadi bukan saja secara fisik bagus, bukan saja secara fisik dia lebih indah, warnanya juga lebih bagus, makanannya lebih bagus, dan kalau dia hinggap dia tidak berbuat kerusakan. Nah, ini mudah-mudahan udah sampai sekarang ini, ya sebab kemarin udah mulai banyak yang masang status ya. Alhamdulillah kayaknya puasa tahun ini lebih baik nih. Ya, hari ke-10 celana udah kendor, dan bukan mudah-mudahan bukan karena tali kolornya putus gitu. Karena memang makannya teratur, lebih bagus, lebih teratur. Bukan puasa mindahin makan. Tapi khusus hari ini sih kita boleh nyobain semuanya ya. boleh. Sebab saya baru masuk aja wih soto lontong mie, masya Allah. Jadi kalau kita balikin lagi ke kupu-kupu, ya makannya lebih baik, dan kalau dia hinggap memberikan manfaat. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat buat orang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua,
Kalau onta bukan puasanya. Di dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita disuruh lihat bagaimana onta diciptakan. Kemarin saya nonton, sekarang zaman medsos ya, di WA, di Facebook, onta sanggup makan duri-duri yang ada di gurun. Bagaimana itu dia punya kekuatan. Kemudian ketangguhan dia dalam berjalan dalam cuaca panas. Haji kemarin 2022 itu suhu sampai 50 derajat. Mecahin telur di jalan raya mungkin jadi telur setengah matang. Tapi itu onta mampu dengan sabar melakukan perjalanan. Dan onta ternyata bawa minuman di lehernya itu. Orang Arab kalau melakukan satu perjalanan, mungkin dulu dari Yaman sampai ke Syam, para kafilah yang kalau dalam surat li'ila fi Quraisyin li'ila fihim rihlatash syita'i was-shaid, ya, ahlu Yaman atau ahlu Makkah itu suka melakukan safar ke Syam atau ke Yaman di musim dingin atau musim panas, ya. Dan kalau bawa onta, mereka kausan tinggal dipotong, itu diambil air di lehernya, itu air yang bersih dipakai untuk minum, dagingnya dimakan. Dan ternyata itu memang cadangan minuman. Onta tahan minum dalam waktu yang panjang karena dia tahu perjalanannya panjang. Makanya kita, alhamdulillah, kita doakan ini sesepuh-sesepuh kita. Mas Tarsan sekarang umurnya berapa ya? Masya Allah. Kita doakan tahun depan 79 ya. Ya Rabbal. Oh, April ini 79. Oh, pas ya. Ya, nanti kita bacain Al-Baqarah ya buat. Kalau Al-Fatihah kan kecil, Al-Baqarah gede. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Dan beliau dulu waktu pertama kali kita ketemu dalam satu acara, ya selalu mempersiapkan untuk kehidupan yang panjang. Karena umur nggak tahu ya, ada orang kadang-kadang pagi masih ngobrol, siangnya udah meninggal. Ya walaupun itu sebenarnya biasa, yang nggak biasa itu kalau paginya meninggal, siangnya ngobrol. Itu baru luar biasa. Nah, yang kedua, onta itu tadi perjalanan yang panjang, dia bersiapkan bekal yang cukup dan dia sanggup. Dan hewan paling sabar adalah onta. Dan kelanjutan dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang tadi Profesor sampaikan, bulan Ramadan wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah. Dan bulan Ramadan bulan sabar, dan sabar balasannya surga. Ya kita jangankan masuk surga, masuk rumah ini aja udah girang kita. Udah lihat rumah kayak Prof Dailami, waduh alhamdulillah nyampe. Sebab waktu itu saya diundang kemarin juga kan muter-muter dulu. Ini hari langsung ketemu, set masuk ke sini, masya Allah. Apalagi kalau kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan ini pasti butuh kesabaran. Saya ingat di buku saya yang judul Booking Kamar di Surga, itu waktu 2019 sebetulnya mau dibikin film. Waktu itu tinggal kurang 5 pemain aja sebagai jenazah. Cuman Kakak ada pemain itu aja dong, namanya dimasuk rumah. ya karena pandemi terus gak jadi. Itu kan saya ambil dari perjalanan umroh. Ada seorang bapak jamaah haji bayar umroh yang biasa, tapi waktu itu dia dapat kamar ngegantiin artis yang gak jadi berangkat. Almarhum saya Bu Ida ya, yang Maija pernah pengen ke Mekah. Jadi kamar dia yang udah disiapin yang suite, akhirnya dapatnya sama dia. Dan semua selama di sana dia ke rumah Allah ketemu tuan rumah. Karena kan ada orang labbaik Allahumma labbaik, sampai di sana kata Allah la labbaik wa la sa'daik, siapa yang ngundang ente? Wah pasti semua menderita. Tapi kalau udah labbaik Allahumma labbaik, kemudian kata Allah labbaik wa sa'daik, semua di sana masih enak. Termasuk si bapak ini. Wah, orang-orang ribut masalah makanan, dia dapatnya enak terus. Bahkan sampai pulang, waktu itu saya naik ekonomi, upgrade bisnis class, bayar 1.650 real, sekitar 7 juta. Saya upgrade bisnis class, bayar 1.650 real.
sekitar 7 jutaan, duduk bisnis kelas, pramugari liwat, Pak Ustadz mau minum apa? Enggak, saya mau tidur, nggak usah dibangunin, nanti subuh aja karena penerbangan 19.30, saya udah mau istirahat. Nggak tahunya si bapak itu duduk sebelah saya. Saya bilang, Pak, upgrade juga? Enggak. Bapak bayar 7 juta? Agak. Kok bisa duduk di sini? Bapak bukan kelas ekonomi? Iya Pak Ustadz, seat saya nomor 55. Tapi tadi ada nenek-nenek nggak ngerti, pengen duduk di tempat saya. Berantem saya sama dia. Ya udah saya ngalah. Pramugari mindahin saya ke sini. Saya langsung, ya Allah, kenapa gua upgrade? Kenapa gua nggak berantem amat? Itulah ternyata dalam surat Al-Furqan ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka adalah orang-orang yang dengan modal kesabaran udah punya tempat spesial di surga Allah Subhanahu. Jadi udah dari kupu-kupu, kemudian udah dari onta, kemudian ini sih memang jadi dalil akli nih. Waktu ke Taman Safari, saya komplain, kenapa sih naik terus tiketnya mahal, masuk Taman Safari sampai ke mobil-mobilnya nggak ikut lihat binatang, bayar juga. Kata penjaganya, daging lagi mahal Pak Ustadz, ini sekilonya aja udah 140. Saya bilang, ngapain dikasih daging sapi? Itu kan suka banyak dirazia dari Lampung, daging celeng mau dioplos sama daging sapi, itu aja kasih singa. Dia bilang, mohon maaf Pak Ustadz, singa juga milih. Oh ya, Milih gimana? Ternyata kalau disodorin daging sapi sama daging gabi, fitrah. Al-Imran 83, walahu aslama man fis samawati wal ard. Dia lebih milih daging sapi. Dan kalau udah nggak ada daging sapi, baru daging babi dimakan. Dan itu juga mencret. Bayangin aja, usus macan aja nggak kuat untuk mendigest. Digest apa bahasa? memperhatikan. Jawabannya sih kayak wali maju. Jadi ternyata itu singa aja dia lebih. Ya makanya kita kalau diundang ke sini kayak ridho banget ya. Karena beliau ini pasti makanannya adalah min kasbil halal. Ya, maka dimakan nama kita itu jadi badanan hayyinan layyinan bi taatillah. Ya, dan katanya at-tuyur ala asbahiha taqa. Burung itu biasanya ngumpul sama yang sebangsanya. Ini orang-orang baik ngumpul sama orang-orang ahli taat semua. Amin. Ya. Tawa langsung. Tawanya kuat banget, tawanya. Ketawanya gak enak ya. Ya udah ketawanya gak usah dipakai. Nah, jadi macan fitrah dia. Dan saya tanya sama pawang, ini gimana nundukinnya? Disuruh puasa. Jadi nafsu yang puas kalau dia disuruh puasa. Dia puasa kemudian sehari 2 hari ditungguin udah mulai lemas baru kasih daging. Ya, terus itu binatang buas yang kalau nggak dilatih, coba-coba kita lewat hutan, terus papasan sama harimau gitu, coba diri, itu kan kalau kita nggak habis lah. Tapi kalau yang udah dilatih sama pawang, suruh senyum, iya kan, senyum, ditarik. Tapi kalau di hutan, senyum. Ada pepatah Arab mengatakan idza ra'aitan nayubal laythi barizatan fala tadhunnanna annahu yabtasim. Kalau kita ngelihat harimau atau singa nunjukin giginya, jangan kau anggap dia lagi senyum. Iya, dia mau merekam kita. Tapi kalau udah dikasih lapar, kasih makanan dikit, besok ngapalin. Ternyata dia terima kasih. Dan kenapa dia mau senyum, mau bangun? Dia taat sama yang ngasih. Tapi manusia ada yang lebih jelek dari binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih jelek dari binatang, bahkan lebih jelek lagi. Binatang aja tahu syukur. Ini Ramadan, Masya Allah. Ada yang udah lebaran tanpa lihat hilal kemarin. Iya, begitu ditanya, Pak, udah lebaran duluan? Ya daripada ntar ribut. Apa hilal mana yang dilihat? Pokoknya saya udah berdasarkan keyakinan saya deh. Manusia bahkan Ramadan ini musim taat. Bayangin yang nggak biasa ibadah aja di Ramadan tuh ibadah. Nggak apa-apa.
Gak usah ditakut-takutin. Kadang-kadang kita duluan yang nebak. Begitu masjid awal-awal penuh kan, kita yang udah doain jelek. Nih kita lihatin 4 hari lah. Jangan. Biarin dulu, ahlan marhaban. Siapa tahu dia berubah gitu ya. Nah, ada orang Ramadan ini musim taat, Ramadan ini musim soleh, yang nggak biasa ibadah aja, Ramadan ibadah. Padahal masya Allah, setan aja diikat. Saya tuh ya, kalau disuruh lawan Mike Tyson di masa jayanya sekalipun, saya berani asal Mike Tyson diikat. Saya 1-on-1 sama Ronaldo, adu penalti 1-on-1 sama Cristiano Ronaldo, saya berani asal dia diikat. Lah sekarang setan diikat, orang masih kalah. Mungkin teman-teman pas kiri, masya Allah, jangankan setan diikat, setan lepas saja insya Allah. Karena kan ada orang tidur sama orang lagi sholat. Ternyata setan lebih takut sama yang tidur. Ya, begitu ada orang sholat, izin setan menggoda, katanya silakan aja goda. Ya, tapi ente mau berani nggak goda yang lagi tidur? Ya, masya Allah, orang yang tidur hatinya hidup, orang yang sholat ada yang hatinya mati. Ya, masya Allah. Makanya kalau teman-teman komedian nyendernya aja, nyender ahli hikmah. Ya, tidurnya aja mikirin 100 masalah agama kayak Imam Syafi'i nyender tidur itu 100 masalah agama lengkap dengan dalil. Kita itu tanya profesor deh, yang namanya kita tarjih kalau di istilah Muhammadiyah, kalau di istilah NU bahsul masail. Itu satu masalah aja, kayak misal kopi luwak, ini gimana nih? Itu kan udah kecampur kotoran. Kenapa kemudian diputus itu sebagai halal? Wah, itu dicari dalil bahsul masail. Oh, lihat dalilnya begini, ini dalilnya begini. Oh, saya nggak mau. Itu penetrasinya semana. Oh, ini berkata Imam Nawawi. Ya, kalau 1 biji ya dimakan sama binatang, ya wa kharaja min bathiha salban law zuri'a nabata fa huwa tahir. Ada yang berpendapat begitu. Itu orang lagi tidur lengkap mikirin masalah agama dengan dalilnya. Emang kalau yang hatinya itu hatinya hati manusia yang taat kepada Allah, lagi tidur aja setan kalau bisa nyari jalan lain, dia nyari jalan lain. Sementara yang sholat ya mungkin aja sama ikan asin aja kalah dia. Ya begitu takbir, sami Allah liman hamidah gitu. Karena dia mau buru-buru, dia nggak pakai takbir lagi, langsung sami Allah liman hamidah. Kalau perlu langsung tahiyat akhir. Udah dari singa. Kemudian yang terakhir 4 poin. Ya, saya mau ambil kuda dari perkataan Ibnu Al-Zawji rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau di sini memang jarang ya melihat lomba balap kuda. Ya, jadi kata beliau innal khayla, sesungguhnya kuda ya idza syarafat ya nihayatal midbar ya badalat qusara juhdiha ya liyasbiqa fis sibaq. Jadi kuda kalau dia di lintasan begini lagi berpacu, dia makin kencang begitu lihat garis finish, lihat nihayatal midbar. Makanya mudah-mudahan tadi udah diingetin, ini malam ke-12. Kayaknya baru kemarin kita bilang ahlan wa marhaban ya Ramadan, tahu-tahu udah 12 hari. Kadang ada orang yang bilang begini, tar lihat saya awal-awal saya masih kendor, tar malam 21. Gimana, lu ibadah kagak? Karena apa? Biasanya dia harus kencang dari awal, di ujung makin kencang. Kalau dia bilang nanti saya santai, lihat malam ke-21 Ramadan saya bakal itikaf, saya bakal ngatamin Quran, itu kayaknya sesuatu yang sia-sia. Karena timnas kita bisa menang atau bisa seri kemarin, itu pasti sebelumnya dia udah latihan. Dan ternyata Nabi begitu, kalau udah makin akhir ya saddul mi'zar, makin dikencengin lagi perutnya
Ya, artinya tidak tidur lagi sama istrinya dan tidak lagi banyak makan. Nabi makannya seberapa sih dibandingin kita? Bahkan Nabi terawih nggak pernah sempet sahur. Cuman ini khusus buat Nabi, kita nggak boleh ikut ya, karena teman-teman komedian ini kan orang-orangnya ahli taat semua. Dengan begitu besok langsung. Kalau begitu, ya kan? Saya mau puasa nggak pakai nahan deh gitu. Ya kalau nggak pakai nahan nggak puasa. Nah, yang terakhir kuda. Jadi dia kalau udah lihat garis finish, dia malah makin mempercepat langkahnya. Ya mudah-mudahan ya kita juga begitu. Ya semakin mendekat, ya kita semakin berlari untuk mendapatkan rahmat ampunan dari Allah. Dan mudah-mudahan semuanya dipanggil. Ya memang cuman Abu Bakar sih yang dipanggil dari semua pintu surga. Kita kalau nggak dipanggil dari semuanya, minimal salah satu pintu surga akan manggil kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini dirosah kita atau tadabbur kita tentang hewan-hewan yang juga ada di dalam Al-Quran semuanya, termasuk kuda. Wal adiyati dhabha, kuda yang berlari kemudian menerbangkan debu, kemudian onta juga disebut, ya. Kemudian juga ada beberapa hewan, bahkan termasuk kera dan babi juga ada, ternyata supaya manusia tidak menjadi followersnya mereka. Malahan waktu Idul Adha kita potong ternak supaya kita memotong semua sifat-sifat kehewanan kita, supaya kita dipuji, bahkan malaikat memuji kita. Masya Allah, ini ada manusia yang begini taat, padahal mereka memiliki hawa nafsu. Tapi kita puasa memang bukan menghilangin nafsu, ya. Kita puasa bukan supaya kita lemah syahwat, ya. Syahwatnya hilang, tapi syahwatnya bisa kita kontrol. Dan kata Nabi bahwa al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Ya karena semuanya yakin hadir ikhlas karena Allah, dan tuan rumah juga pasti demen kedatangan orang-orang mulia yang akan memberikan doa juga buat sahibul bait, semakin berkah hidupnya, semakin baik keluarganya, dan semakin berkah juga murid-muridnya. Biasanya kalau mau lihat guru, lihat muridnya. Ya, muridnya berkah, pasti gurunya memberikan ilmu yang berkah. Dan murid-muridnya sukses kelihatan, gurunya juga kelihatan. Ya semakin hari semakin bertambah juga keberkahan. Juga para sesepuh kita nih, para senior, mudah-mudahan ya tetap sehat, panjang umur, dan bisa jumpa lagi dalam Ramadan wa alfi Ramadan. Karena kemarin rahasia doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan itu sebenarnya artinya kalau habis Ramadan meninggal juga siap.